Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada penekanan warta untuk Minggu 10 Oktober kali ini. Dari yang sudah Bapak Ibu terima, kita simak Romawi ke-6. Ada jadwal kegiatan di blog kita masing-masing. Bapak Ibu bisa lihat dan ikuti dari blog 1 sampai blog ke-8. Kemudian Romawi ke-8 ada rapat majelis yang akan dilaksanakan di Selasa tanggal 19 Oktober. Bapak Ibu yang mempunyai kepentingan bisa melayangkan surat sebelum dilaksanakannya rapat. Kemudian Romawi ke-11 tentang Raya Unduh-Unduh, bahwasanya untuk hari ini Minggu 10 Oktober ibadah memperingati Hari Raya Pondok Daun, sekaligus nanti ada persembahan pengumpulan Raya Unduh-Unduh yang sudah diletakkan kotaknya di depan. Kemudian Romawi ke-12 ada donor darah yang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 17. Nanti pelaksanaannya di gereja ini jam 9:30 bekerja sama dengan PMI. Oleh karena itu peran serta jemaat monggo dipersilakan nanti datang untuk bisa diambil donornya, darahnya. Kemudian Romawi ke-14 tentang pergantian pengurus komisi gereja akan dilaksanakan tanggal 17 Oktober minggu depan. Bahwasanya untuk pengurus yang telah berakhir nanti bisa diwakili satu orang, demikian juga untuk pengurus komisi yang baru diwakili oleh satu orang. Berkaitan dengan pelantikan pengurus, Romawi ke-17 ada gladi bersih pengurus, pergantian pengurus ini nanti hari Jumat tanggal 15 jam 5 sore di Puspanjolo. Oleh karena itu masing-masing komisi bisa periodenya ada pergantian pengurus bisa diwakili satu orang. Demikian penekanan warta kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih,
Marilah kita memasuki kebaktian Minggu pada bulan keluarga yang sekaligus merupakan ibadah raya Pondok Daun dan pengumpulan persembahan Rioyo Unduh-Unduh saat ini dengan landasan bahwa pengakuan pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Dan kiranya kemuliaan memenuhi seluruh bumi. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil Lukas 10 ayatnya yang ke-27, kita senantiasa diingatkan oleh Tuhan agar kita mampu mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Demikian firman-Nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan kami Yesus Kristus, kasihanilah kami yang banyak melakukan dosa di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami akan dunia ini yang ada di dalam keporak-porandanan, karena kami yakin Engkaulah sumber pengampunan dan harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah surya di dalam kehidupan kita, yang selalu memancarkan hikmat di dalam firman melalui kehidupan kita. Begitulah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari, sebagaimana di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan puji dan syukur karena Engkau telah memberikan anugerah kepada kami ketika kami datang di hadirat-Mu, bersukacita dan bersyukur bersama dengan keluarga Allah di rumah ibadah-Mu ini, ataupun kami yang beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih Bapa atas berkat-Mu, sukacita-Mu, sehingga menjadikan kami terus bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Sebagaimana pengharapan kami melalui firman-Mu di hari ini, kiranya kami dapat memahami dan mengerti akan arti air hidup dalam hidup kami, sehingga kami mampu memberikan kelegaan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, sebagaimana Engkau yang telah mengajarkan di dalam kehidupan melalui kemanusiaan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapa firman-Mu di hari ini, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah pula bagi saudara-saudara kita yang beribadah secara online di hari ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kita, bahkan mengingatkan kita akan minggu yang kedua ini, di mana kita memasuki minggu bulan keluarga dan juga sekaligus di dalam hari raya Pondok Daun, dan kita merayakan hari raya unduh-unduh. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam sukacita di minggu yang kedua ini yang mungkin terlihat banyak sekali ya. Selain hari raya bulan keluarga, ada juga hari raya Pondok Daun, namun di situ juga ada hari raya unduh-unduh ya. Di minggu ini kita diajak bersama, bahkan kita diingatkan melalui firman Tuhan tentang apa itu air sumber hidup ya. Air sumber hidup. Saudara-saudara, setiap orang itu akan bisa bertahan hidup ketika ia tidak minum selama 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari ia bisa bertahan tanpa minum. Seperti ada kasus seorang anak yang hilang di gunung itu ya. Selama kurang lebih hampir 6 hari ya, dia tidak makan dan minum, hanya tidak tahu kemana, dia masih bisa bertahan. Namun manusia pun juga bisa bertahan sampai 8 minggu tanpa makan, tapi masih bisa minum. Dia masih tetap bisa bertahan selama 8 minggu kalau hanya sekedar minum saja. Percaya enggak Bapak Ibu? Dia tidak makan,
tapi hanya bisa minum saja, itu bisa bertahan 8 minggu. Percaya enggak? Kalau enggak tuh coba ngono lho. Coba ki bener apa ora riset ini loh, riset yang saya lihat di Google tuh bener apa enggak? Kan belum ada yang uji coba Bapak Ibu. Ya pengen saya tuh mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mencoba. Bisa nanti kita coba hitung dari hari ini 8 minggu ke depan ya. Memasuki masa Advent Natal ya. Masih hidupkah Bapak Ibu ya? Saudara-saudara yang terkasih ya. Dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memberi perumpamaan di dalam setiap firman-Nya. Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berbicara tentang apa yang ingin Ia sampaikan kepada orang-orang, bahkan kepada para murid-Nya. Maka Tuhan Yesus ketika berfirman ataupun ketika Ia memberi perumpamaan, hal itu betul-betul nyata, karena Tuhan Yesus tahu betul bahwa manusia itu membutuhkan air. Sehingga Tuhan Yesus dalam firman-Nya di dalam ayat 37 sampai 39, Ia mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus tahu betul bahwa manusia itu membutuhkan minum. Yesus tahu betul bahwa manusia itu secara jasmani membutuhkan air minum untuk diminum dalam bertahan hidup. Namun Tuhan Yesus melanjutkan dalam ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus menegaskan kembali, ternyata manusia tidak hanya hidup dari jasmaninya saja. Manusia juga membutuhkan air secara rohani, yaitu ketika manusia percaya kepada Tuhan Yesus sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan di hari ini dalam ayat 37 sampai 39 mengajak kepada kita akan sebuah tindakan yang nyata. Terkadang kita sering di dalam melewati setiap pencobaan dan tantangan, kita bingung mau lari kemana Bapak Ibu. Meh ngubungi pendeta nih kok yo isin gitu kan. Meh ngubungi siapa lagi? Psikiater kok ketoke kaya wong ora duwe jalan gitu ya. Meh ngubungi wong sepuh kok ketoke merdukun gitu ya. Meh ngubungi siapapun kok ketoke gimana gitu. Terkadang kita merasa bingung ketika kita menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Sehingga di dalam bulan keluarga ini kita diingatkan melalui firman Tuhan ini. Tuhan Yesus itu berkata enak banget Bapak Ibu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi ketika kita merasakan haus, kita kan harus mencari di mana tempat minum yang ada. Sebagai contohnya, ketika saya haus, mungkin saya batuk Bapak Ibu. Saya harus mencari di mana minuman yang ada Bapak Ibu. Oh, ternyata ada di sini Bapak Ibu. Karena saya haus, maka saya harus minum. Gari pendetane duwe isin apa ora? Kan gitu kan. Ketika kita melihat, terkadang ketika kita haus, kita mencari Tuhan di dalam kerohanian kita bingung mau kemana. Padahal air itu ada di sekitar kita, bahkan sudah disajikan Bapak Ibu, teh yang manis. Namun terkadang kita merasa sungkan, bahkan kita malu. Kita nggak enak tuh, masa harus minum. Oh benar-benar haus tapi kok dadak minum sih, dadak kita mempunyai pemikiran yang banyak hal sehingga membuat kita tertunda ketika kita betul-betul haus. Kita sebagai manusia yaitu tadi merasakan nanti seah. Nah namun Tuhan Yesus dalam ayatnya ke-37 mengatakan barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, hal pertama yang dapat kita ambil di dalam sukacita di hari Minggu ini, di dalam hari raya Pondok Daun, di mana umat Israel saat itu bersama-sama mengingat akan sukacita di mana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Mereka membangun sebuah pondok, mereka membangun sebuah hal yang untuk bisa mengingatkan mereka akan sukacita itu. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mengatakan barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum, adalah sebuah tindakan. Ketika kita mengalami kekeringan dalam hidup kita,
kita mengalami kefanaan, kebingungan, datanglah kepada Yesus. Lah Yesus ku ning ndi, Mas? Yesus itu di mana toh Bapak Ibu? Di gereja. Yesus itu ada di mana Bapak Ibu? Waduh, payah ya. Yang di rumah, Yesus itu ada di mana? Di rumah saya, Pak. Yesus itu di mana Bapak Ibu? Hah? Di mana ya Tuhan Yesus ya? Di sini? Di mana Tuhan Yesus Bapak Ibu? Kita tuh tahu Tuhan Yesus tuh ada, tapi terkadang kita bingung mau kemana kita mencari Tuhan Yesus. Mau kemana kita mencari sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah ada sebagaimana teh tadi ya. Teh tadi itu sudah betul-betul ada, bahkan disiapkan ketika kita akan melakukan sesuatu, sudah disiapkan minumnya. Tinggal mau nggak kita meminumnya, bahkan kita tahu nggak tempatnya itu di mana. Terkadang kita masih bingung, Tuhan Yesus itu ada di hati saya Pak, tapi saya mengundang-undang Tuhan Yesus itu nggak pernah datang. Ketika saya mengalami beban berat, bahkan ketika saya mengalami permasalahan, bahkan ketika saat ini anak-anak sekolah yang sudah serba online dan mulai tatap muka, terkadang kita bingung juga mau bagaimana. Lalu kita mencari Yesus kipi, mengbayar sekolah dan lain sebagainya, nggak bisa. Yesus di mana? Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Lalu Yesus melanjutkan lagi, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku Bapak Ibu, kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, jadi betul-betul meyakini apa yang disampaikan oleh kitab firman Tuhan di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, ia betul-betul menghayati siapa itu Yesus, maka dari sanalah dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Yesus itu ada dalam hati kita. Namun terkadang hati kita itu penuh dengan kepahitan, hati kita itu penuh dengan prasangka-prasangka yang tidak baik ya. Coba saya tanya, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin saya potong? Rambut saya kan udah panjang Bapak Ibu. Mungkin dalam hati Bapak Ibu, wah ketok erak rapi di zaman sekarang gitu ya. Ada yang ingin saya potong Bapak Ibu? Saya minta uang 1 juta. Nah, saudara-saudara, terkadang pandangan-pandangan kita membuat hal yang berbeda perspektif di dalam kehidupan yang nyata ya. Kita mengatakan bahwa riyoyo unduh-unduh seharusnya dirayakan, seharusnya penuh dengan sukacita, pinginnya ya. Seharusnya ini nanti bisa dimakan bersama ya, kayak masa-masa yang zaman lalu gitu. Saya pun mengapa rambut saya panjang, saya mengingat di era-era tahun 70 80-an itu rambutnya panjang-panjang Bapak Ibu ya toh. Pak Agus itu ya panjang dulu. Iya Bu Kris. Oh ya, betul ya, ada fotonya. Pak Udin itu ya panjang. Ada fotonya soalnya, saya melihat dokumen-dokumen yang ada tuh dodo-dodo rambutnya. Nah makanya ketika ono sing protes, mbok potong tuh Mas, wah tak duduhke fotone ya. Nah artinya apa Bapak Ibu? Terkadang kita itu merasakan kehidupan ini, bahkan pemikiran kita membuat hati kita itu keruh, membuat hati kita itu tidak terbuka terhadap orang lain. Bahkan perspektif kita, cara pikir kita, cara pandang kita membuat hati kita itu tidak jernih. Inilah yang Yesus ingin sampaikan. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika setiap orang percaya kepada Yesus yang dikatakan oleh kitab suci. Ketika Yesus dihujat ataupun ketika Yesus selalu dipandang tidak baik oleh para imam-imam ya, para orang-orang yang membenci Yesus, apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus membalas? Apakah Yesus menghujat mereka? Tidak, namun Yesus mengampuni. Inilah yang dimaksudkan Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan kitab suci, lakukanlah itu. Jangan pernah kita saling membenci atau mencari kesalahan di dalam keluarga, golek salah bojone, golek salah berbojo istrine ya.
golek salai anake golek salai bapak lan ibu lan sak piturute. Di bulan keluarga inilah kita tidak boleh, bahkan di bulan-bulan berikutnya kita pun juga diajak untuk percaya kepada Yesus, bahkan jangan sampai mencari kesalahan dari keluarga kita. Namun bangunlah keluarga itu dengan hal yang baik, sebagaimana bangsa Israel yang membangun pondok daun, mengingatkan mereka tentang sukacita bahwa bangsa Israel sudah lepas dari penjajahan. Dan di dalam sukacita itu kita pun juga merayakan unduh-unduh. Dan di sini pun ada sebuah pengharapan, kiranya di tahun depan kita bisa melelang lagi. Di tahun depan kita bisa bersama-sama melakukan lelang secara tatap muka. Kalau memang masih belum bisa, mungkin bisa diprogramkan kita secara online, sehingga unduh-unduh ataupun hari raya Pondok Daun ini terasa menguatkan kita, bahkan kita merasakan sukacita karena kita percaya kepada Yesus dan melakukannya. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam keluarga yang bersukacita dan bersyukur mengajarkan kepada kita mengambil air di mana kita itu tahu tempatnya ketika kita haus. Kita ingin keluarga kita terus bersukacita dan bersyukur. Kita pun tahu bagaimana caranya. Ketika kita mau menyanjung suami kita, istri kita, bahkan anak-anak kita, orang tua kita, disitulah kita akan terus bersyukur dan bersukacita. Keluarga yang terus mendukung menjadikan keluarga yang ada di dalam rasa syukur. Keluarga yang tidak saling menyalahkan, keluarga yang terus hidup di dalam tangan kasih Tuhan akan menjadikannya bersukacita senantiasa. Untuk itu, marilah saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Sehingga di dalam ayat 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, namun saat ini Yesus sudah dimuliakan. Sehingga roh itu ada di dalam hati kita. Roh itu ada di dalam kehidupan kita. Undanglah roh itu dan minumlah roh itu. Sehingga kehidupan kita mengalir air hidup yang penuh dengan kedamaian. Undanglah Yesus di dalam kehidupan saudara, sehingga sukacita dan rasa syukur itu datang di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang bersukacita dan bersyukur di dalam hidupnya. Amin. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Dipersilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memperbaharui iman kita, mari mengucapkan secara bersama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang hari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam keterbatasan kita di masa pandemi ini, namun tidak menyurutkan kita untuk mensyukuri atas berkat Tuhan di tahun yang sudah kita lalui hampir 1 tahun penuh. Mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa,
walaupun permasalahan datang, walaupun pandemi belum juga berakhir, namun mari bersama kita bersyukur di dalam persembahan Rioyo unduh-unduh ini. Karena firman-Nya di dalam Keluaran 35 ayat yang kelima berkata, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Mari bersama kita bawa persembahan kita di dalam doa syukur. Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur di dalam hadirat-Mu. Di hari yang cerah ini, di hari yang penuh dengan sukacita ini, kami bersama mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan harta yang paling berharga dalam kehidupan kami, ketika kami memiliki keluarga, ketika kami bersama bersyukur dan bersuka cita di tengah kehidupan kami bersama sanak saudara yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Itu adalah harta yang begitu indah, harta yang begitu berharga, sebagaimana kami saling mendukung dan menghargai ketika kami hidup bersama dengan pasangan hidup kami. Engkau yang telah mempersatukan kami di dalam sukacita-Mu, menjadikan kami untuk terus bersyukur bahkan mendukung di dalam kehidupan kami bersama suami dan istri kami. Kami selalu mengucap syukur atas anak-anak yang telah Tuhan berikan. Bahkan kami selalu bersuka cita karena Engkau telah memberikan kami cucu dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang indah ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah memberikan kami orang tua yang selalu mendidik kami, bahkan memberikan semangat dan kekuatan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Bapa atas harta-Mu yang begitu berharga yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya kami dapat senantiasa hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam pengharapan bersama dengan keluarga kami di tengah masa pandemi yang belum usai ini. Namun Engkau telah menguatkan kami untuk bisa mensyukuri bahkan terus bersuka cita di dalam kehidupan kami di masa-masa yang sulit ini. Namun kami yakin tidak selamanya Tuhan akan memberikan mendung dan hujan. Namun Tuhan akan memberikan kecerahan sebagaimana cerah di pagi hari ini. Matahari yang begitu indah menyadarkan kami bahwa kasih Tuhan memberikan pengharapan bagi setiap orang yang mau datang di hadirat Tuhan. Memberikan pengharapan bagi setiap orang yang membuka hatinya bagi iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kami yakin dan kami percaya ketika kami menghadapi badai topan di dunia ini bersama dengan keluarga kami, Tuhan yang telah memberikan pengharapan dan pemeliharaan menguatkan kami untuk bisa melihat masa depan, menatap masa depan kami dalam kehidupan kami, sebagaimana kami yang saat ini terus berusaha di dalam memiliki pasangan hidup dalam hidup kami. Engkau menjadikan kami untuk terus berupaya, bahkan berpengharapan kepada Tuhan, sebagaimana saudara-saudara kami yang berpengharapan untuk memiliki buah hati dalam kehidupannya. Tuhan nyatakan di dalam setiap upayanya, Tuhan berikan pengharapan di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang beriman penuh kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberikan sukacita bagi kami pun yang merasa kehilangan orang yang kami kasihi,
di dalam kehidupan kami bersama dengan orang tua kami yang telah mendahului kami. Tuhan telah memanggilnya. Kiranya kami dapat mensyukuri atas jalan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan orang tua kami, sehingga kami anak-anaknya dapat meneruskan hal yang baik, bahkan dapat bersuka cita dan bersyukur di tengah keluarga pemberian Tuhan ini. Bapa, kami pun berterima kasih karena kami masih Engkau berikan pengharapan di dalam pekerjaan dan usaha kami. Engkau telah memberikan sedikit demi sedikit, bahkan berkat yang tidak dapat kami hitung, yang sudah kami lalui di dalam kehidupan ekonomi kami. Kami berterima kasih Bapa atas berkat-Mu di dalam setiap pekerjaan ataupun usaha kami. Sebagaimana kami memohon kepada Engkau di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan, berbagai harapan di dalamnya, bahkan di dalam setiap usaha-usaha yang ada, Tuhan sertai dan Tuhan berkati saudara-saudara kami ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan senantiasa menuntun bagi setiap orang yang mengundang Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa, kami pun juga bersyukur di masa yang indah ini Tuhan telah memulihkan gereja-Mu di sini, sehingga GKJ Karangayu dapat selama 1 bulan lebih ini dapat bersama beribadah tatap muka, dan Tuhan menjauhkan dari segala macam mara bahaya. Bahkan Tuhan menguatkan kami untuk terus mampu dan memiliki keinginan bersama untuk terus beribadah kepada Tuhan. Berkati Bapa rasa syukur kami ini, berkati penyembahan kami di dalam rumah ibadah-Mu ini. Kiranya di dalam setiap pelayanan melalui GKJ Karangayu ini dapat menjadi pengharapan, bahkan kekuatan bagi setiap orang yang datang di hadirat Tuhan. Tak lupa kami pun bersyukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, terkhusus kami sebagai bangsa negara Indonesia, sebagai warga di dalam tanah air Indonesia ini. Kami mensyukuri karena kami dapat menjadi bagian di kota Semarang ini. Berkati kami Bapa agar kami mampu dan menjadikan kehidupan kami bermakna dan berguna, tidak hanya di tengah keluarga kami, namun di dalam kehidupan kami bermasyarakat, bahkan di kota Semarang dan juga bernegara di Indonesia. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan yang telah menuntun dan memberkati kota Semarang ini. Tuhan kami Yesus Kristus, rasa syukur yang luar biasa kami nyatakan di hadirat-Mu, di dalam berkat-Mu yang begitu tidak bisa kami hitung pribadi lepas pribadi. Namun di dalam rasa syukur ini kami menghaturkan persembahan di dalam rasa syukur melalui hari raya Rioyo Unduh-Unduh ini. Tuhan berkati apa yang telah kami persembahkan, Tuhan berkati apa yang telah kami haturkan di hadirat Tuhan di dalam ketulusan hati kami. Kiranya dapat menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap pelayanan kami, terkhusus di dalam diakonia melalui Gereja Kristen Jawa Karangayu ini. Berkati Bapa apa yang telah kami haturkan, berkati apa yang telah kami mohonkan di hadirat Tuhan. Kiranya kasih-Mu menyertai dan membimbing kami. Kami serahkan dan kami naikkan doa syukur dan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sembahyang kasih Tuhan, dalam kita mengaturkan dan memulakan persembahan didasari firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat dimang berdiri. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita dalam doa saya antarkan. Mari kita berdoa. Allah, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah sumber hidup kami, Engkau adalah Allah sumber berkat kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami, karena Engkau telah senantiasa memelihara hidup kami dari hari ke hari. Saat itu Tuhan, sebagai salah satu wujud ucapan syukur kami telah mengumpulkan dan mengaturkan persembahan kami. Ini telah kami ambil dari sebagian berkat yang telah kami terima dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan kiranya dapat kami pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi hamba Tuhan yang mengelola sembahan Tuhan juga berkati, sehingga dalam hidupnya senantiasa takut akan Tuhan. Di dalam kami sembahan ini Tuhan, ada dosa yang terselip dan Tuhan berkenan untuk mengampuni. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ketika kita mau menghitung berkat-berkat Tuhan, tentu begitu banyak. Ketika kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan rahmat, kecukupan, pekerjaan, kasih sayang, bahkan setiap bunga yang mekar itu menjadi sebuah rasa syukur kita. Bahkan awan yang hitam pun menjadi sebuah pengharapan di dalam kedukaan. Sebagaimana pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu.
Saudara-saudara terkasih, marilah bersama kita pulang dengan bersuka cita, karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah keluarga-keluarga Allah yang bersuka cita, sebab kita telah dipelihara dan diberkati oleh-Nya. Syukur kepada Allah. Tuntunannya kekal, kini dan selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan, agar kehidupan keluarga kita ada di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara dalam kehidupan berkeluarga untuk bersuka cita dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Sungguh-sungguh teruslah bersuka cita karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.